Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menghantar kita kembali masuk di bulan yang baru, bulan Oktober pada hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang diinginkan oleh Tuhan dari kita umat-umat Tuhan adalah buah. Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus kita supaya kita berbuah untuk kemuliaan namanya, supaya kita menghasilkan buah. Dan buah itu bukan buah sembarangan, bukan asal berbuah. Coba kita lihat saudara-saudara, sedikit bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memberikan perumpamaan hubungan antara Tuhan dengan umatnya, bangsa Israel. Tuhan seorang pemilik kebun anggur, dan kebun anggur itu ialah umatnya, bangsa Israel. Disebutkan pasal 5 ayat 1, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan memang ada perbedaan yang signifikan antara Yesaya pasal 5 dengan Yohanes pasal 15 itu. Yesaya pasal 5 ini berbicara tentang satu kebun, artinya banyak pohon anggur di sana. Tetapi Yohanes pasal 15 itu Yesus berkata, akulah pokok anggur. Jadi tunggal, satu, ranting-rantingnya yang banyak. Nah, tetapi ada satu persamaan, yaitu sama-sama memunculkan buah anggur. Buah anggur, buah, yaitu dari buah anggur itu. Di dalam kitab Yesaya pasal 5 ini, saudara-saudara, segala fasilitas, segala sesuatu untuk menunjang adanya buah yang baik dari kebun itu sudah dilakukan, sudah diberikan oleh si empunya kebun, yaitu Tuhan. Tanahnya subur, benihnya benih pilihan, dan lain sebagainya, dijaga, dirawat sedemikian rupa. Tetapi ketika giliran menghasilkan buah, yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Jauh sekali berbeda dengan harapan si pemilik kebun. Dan ketika hal seperti itu terjadi, saudara-saudara, tentu saja sangat kecewa pemilik kebun anggurnya. Dia mengalami kerugian yang besar. Sangat kecewa. Karena dia menantikan buah anggur yang manis, buah anggur yang baik, tetapi yang didapat adalah buah anggur yang asam. Saudara-saudara, kalau sedikit kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang buah di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang 4 jenis tanah di mana benih itu ditaburkan, ayat yang ke-14, Lukas memberikan satu bahasa yang tidak ditulis oleh Matius dalam Injil Matius pasal 13. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 14 disebutkan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Salah satu
jenis tanah di mana benih itu jatuh ialah tanah yang ditumbuhi oleh semak dan duri. Ketika benih itu jatuh di sana, benih itu tumbuh, tetapi semak duri juga tumbuh dan bahkan lebih cepat, lebih besar dia dari benih itu. Walaupun demikian, benih itu tetap tumbuh sampai dia menghasilkan buah. Sampai dia menghasilkan buah, tetapi sayangnya bukan buah yang baik. Ada buahnya dari benih itu, tetapi bukan buah yang baik, bukan buah yang matang, buah yang rusak. Buah yang rusak. Kenapa? Disebutkan terhimpit dengan kekhawatiran, tipu daya kekayaan, itu bahasa yang dipakai oleh Matius, dan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup, hedonisme. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Yesus di sini, yang ditulis oleh Lukas. Dihimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, hedonisme. Jadi kita harus hati-hati, saudara-saudara. Jangan sampai buah yang kita hasilkan itu bukan buah yang baik. Malah yang dihasilkan adalah buah yang matang. Kenapa? Buah yang asam, yang tidak matang. Kenapa? Karena benih itu dihimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, hedonisme. 3 hal ini dapat membuat buah yang kita hasilkan bukan buah yang baik. Buah yang kita hasilkan menjadi buah yang asam, buah yang tidak matang. Kalau dihimpit oleh ketiga hal ini, walaupun kelihatannya berbuah, saudara-saudara, tetapi tidak manis, asam, tidak matang. Kalau anggur orang makan, saudara-saudara, asam, muka pun berubah jadi asam. Tetapi kalau anggur kita makan manis, muka pun, wajah pun jadi berseri-seri. Anggur melambangkan sukacita. Itu sebabnya, saudara-saudara, mari kita jaga hidup kita, kita periksa hidup kita. Jangan sampai hidup kita benih firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, anugerah berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini, kemudian dihimpit oleh kekhawatiran, oleh tipu daya kekayaan, oleh kenikmatan hidup, hedonisme. Sehingga berubahlah buah itu dari manis, harusnya jadi manis, menjadi asam. Ketika kita menjaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara, saya yakin maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis, yang ketika dinikmati oleh Tuhan, Tuhan bersukacita. Ketika dinikmati oleh sesama kita, manusia, sesama kita bersukacita, saudara-saudara, menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Biarlah kita menghasilkan buah-buah yang baik, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat tuntunanmu, pertolonganmu bagi kami boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Oktober. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menuntun kami, melindungi kami, dan memberkati kami lebih dari bulan-bulan yang lalu, sehingga kami boleh terus melihat kasih dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel